Selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu bersemangat, dan semoga selalu berbahagia, begitu Caya. Karena iNews Today kembali hadir hari ini selama 1,5 jam dengan beragam informasi yang tidak hanya penting tapi juga inspiratif tentunya. Iya, ini ngomong-ngomong karena masih musim penghujan begitu ya, angka DBD juga makin tinggi ya. Betul. Okupansi rumah sakit full loh, gede. Iya, tapi terutama di Jabodetabek. Jadi harap berhati-hati tetap kalau di rumah itu sering-sering semprot rumah, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk, anak-anaknya dijaga. Tapi uniknya Ica, kemarin itu sepanjang hari cukup panas di wilayah Bekasi dan panas banget. Beberapa wilayah lainnya. Juga. Betul, karena terik ya? Ya, dan beberapa ada informasi juga yang menyarankan warga untuk mulai menggunakan lotion, sunscreen gitu kan supaya tidak terbakar matahari karena ini rencananya akan beberapa hari ini matahari cukup terik rupanya. Cukup terik, iya. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat di dalam rumah aja kali ya. Betul. Tapi tetap disemprot rumahnya supaya bebas nyamuk. Dan pemirsa, hari ini kami juga akan hadirkan narasumber yang akan membahas tentang hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024. Hari ini Betul, hari ini rencananya tanggal 20 Maret 2020. Nanti sore ya? Batas waktunya, nanti sore. Oke. Bersama saya Dian Mirza. Dan saya Gede Satria, pemirsa. Inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah pabrik tahu tradisional meledak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Iya, 3 orang pekerja yang menderita luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Luluh lantak. Begitulah kondisi pabrik tahu milik Hujair, warga desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pabrik tahu tradisional ini meledak dan mengakibatkan 3 orang karyawannya mengalami luka-luka. Kejadian naas terjadi pada Senin sore kemarin, berawal saat ketiga korban tengah bekerja memproduksi tahu. Tanpa diduga, ketel uap yang ada di dalam pabrik tahu dan berukuran sangat besar tiba-tiba meledak hingga membuat seluruh bangunan pabrik hancur. Terjadi ledakan di wilayah Prambon, tepatnya di Desa Gondang Legi. Diduga berasal dari ketel uap dari produk tahu. Dan hingga saat ini masih diselidiki terkait sebab-sebab ledakan itu. Selain mengakibatkan 3 korban luka, ledakan ketel tersebut juga membuat 3 rumah warga yang ada di sekitar pabrik ikut rusak. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ini preman bertopeng Spider-Man yang memalak tukang es krim di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap usai viral. Ya, pelaku berdalih menodong karena tidak punya uang untuk biaya hidup. Wow, topeng Spiderman ya kak. Ini kak, uangnya kak. Ini 10.000 kak. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang preman memalak pegawai toko es krim di Jalan Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku meminta uang pada korban yang saat itu tengah menjaga motor pengunjung toko. Ini 10.000 kak. Mana? Ini Mana? Usai videonya viral, polisi langsung menangkap pelaku bernama Eka Doyok di rumah keluarganya di kawasan Seberang Ulu 1, Palembang. Ini celana, ini bajunya, ini celana. Setelah diamankan, polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti topeng Spider-Man dan sebilah pisau yang digunakan pelaku saat memalak korbannya. Sudah, oke. Topeng ini yang kau pakai? Iya, Pak. Pada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku terpaksa memalak lantaran tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka atau terlapor atau yang diduga melakukan pemerasan atas nama Eka Doyok.
Ini rekan kami sampaikan. Motifnya apa Bang dia melakukan pemerkosaan? Motifnya ya pengen punya uang, karena memerasnya pengen punya uang. Motifnya karena pengen memiliki uang, mungkin kebutuhannya. Modus operandinya adalah ya dengan cara melakukan pengancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Ini Kak, anak buayan Kak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi himpitan ekonomi membuat orang nekat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, melakukan hal kejahatan, tapi tidak dibenarkan juga, betul, karena membahayakan, merugikan orang lain. Betul, harusnya juga berkaca juga, meskipun banyak orang-orang yang ada di mengalami kondisi yang sama, tapi mereka tetap struggle gitu, mereka bekerja keras, apapun profesinya, apapun kemampuannya, itu tetap melakukan kegiatan yang positif. Yang gitu. positif, memang diawali dari niat juga dan mindset yang positif ya Gede ya. Mungkin ya kalau misalnya masih kurang pendapatannya, mungkin bisa ke yang lain, menambahkan peluang-peluang yang lain, sumber income yang lain. Kita harus tetap berpikir positif dan juga kreatif. Betul. Ini informasi ini juga seputar kriminalitas. Ini Ica ini cukup dramatis juga nih, aksi maling membobol sebuah toko ponsel di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut berhasil menggasak sebanyak 58 unit ponsel berbagai merek nih Gede dan pemirsa senilai 500 juta rupiah. Peristiwa pencurian itu terjadi di sebuah toko Fajar Store di Jalan D5, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mendatangi toko menggunakan sebuah mobil. Pelaku yang beraksi seorang diri itu menggunakan alat las untuk memotong gembok rolling door atau pintu teralis toko. Setelah berhasil membobol pintu teralis, pelaku kemudian masuk ke dalam toko, membawa kantong plastik dan kemudian menjarah puluhan ponsel yang terpajang di dalam etalase. Setelah berhasil menggasak puluhan ponsel, pelaku langsung kabur. Peristiwa pencurian ini baru diketahui setelah manajer toko bernama Reza melihat pintu teralis dalam keadaan terbuka dan kunci gemboknya sudah dirusak. Setelah diperiksa lebih ke dalam, kondisi toko berantakan dan puluhan ponsel terpajang di dalam etalase sudah raib. Menurut keterangan manajer toko, jumlah handphone yang hilang sebanyak 58 buah dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Total handphone yang diambil itu ada 58 unit, termasuk satu itu ada MacBook dan itu handphone baru semua, merek iPhone dan HP Xiaomi. Kalau total kerugian nilai jualnya itu mencapai 501.900.000. Telah terjadi kasus pencurian dengan pemberatan, mana modusnya dengan menggunakan alat las, membongkar sebuah konter handphone, kemudian di mana handphone tersebut ada lebih kurang sekitar 58 handphone. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data-data untuk memburu pelaku. Polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi dan menyita rekaman CCTV untuk kepentingan penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusarizal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini ada seorang dokter gadungan yang diamankan petugas kepolisian. Ironisnya ini pelaku diketahui telah menjalankan praktik pengobatan ilegal selama 5 tahun di sebuah klinik. Baru ketahuan. Sunaryanto, seorang dokter gadungan diamankan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dirinya diketahui telah menjalankan praktik pengobatan medis tanpa izin dan sudah berjalan selama 5 tahun. Terbongkarnya praktek dokter gadungan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga terhadap pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membuka praktek klinik pengobatan medis di sebuah perumahan. Pelaku juga mengganti identitasnya untuk mengelabui para korbannya. Pelaku mengganti identitas sebagai Dr. Ingwi Titi Banyu. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa seragam dokter serta sejumlah peralatan medis dan obat-obatan. Kan setelah dilakukan koordinasi dari pihak unit Reskrim Cikarang Selatan, koordinasi kepada pihak ID dari Kabupaten Bekasi dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dan ditemukan bahwa memang orang tersebut tidak memiliki STR maupun
tidak memiliki SIP, itu tidak SIP dan tidak terdaftar sebagai dokter. Dalam menjalankan praktiknya, pelaku mengaku mendapatkan sejumlah alat kesehatan yang dibeli melalui media online. Pelaku juga mengaku mengikuti sekolah kesehatan. Sekolah Pak? Sekolah apa Kak? Sekolah apa Bang, perawat atau dokter? Kesehatan. Itu dapat barang-barang dokter-dokter dari mana itu? Belanja online. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan serta penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Iya, ini kalau kita bukan menjudge the book by its cover ya. Kalau melihat penampilannya Udah nggak meyakinkan nggak Mas sih? Ingwi Titi Banyu ini, mungkin dia berharap kelak jadi seorang gitaris mirip Ingwi Malmsteen gitu ya. Cuman kalau melihat penampilannya ini, saya pribadi ya agak ini meragukan ya. agak meragukan pandangan subjektif saya ya sebagai seorang dokter. Nah, ini memang harus diwaspadai oleh warga begitu ya, ketika di klinik ini harus mengetahui bahwa memang harus ada standar-standar tertentu. Betul. Untuk Biasanya kan ada klinik. dipajang-pajang tuh lulusan mana. Betul, ya termasuk kan? dengan nomornya. Sertifikasi, betul. Iya, nomor praktiknya itu kan sudah ada sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bukan kejadian pertama. Beberapa waktu lalu kita juga dihadapkan pada temuan seorang dokter sport atau olahraga yang menangani timnas. Itu kan juga bahaya banget. Iya, itu juga dokter gadungan itu kan, harus kita berhati-hati. Nah, ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Banjir hingga kini masih terus melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Iya, selain melendam perumahan, banjir juga merusak jalan utama, diantaranya jalur Pantura di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga kini banjir masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Seperti di Kecamatan Demak, Jawa Tengah, ketinggian air belum surut, bahkan cenderung meluas. Tidak hanya menyebabkan akses jalan terputus, banjir juga merendam perumahan. Warga mulai meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke posko yang telah disediakan pemerintah setempat. Hujan toh, awan kena sudah kena, dapurnya kena. Ini surut atau justru bertambah? Tambah kesan 3 hari. Sementara itu di Kota Semarang, banjir menyisakan kerusakan pada jalan-jalan utama. Sejumlah ruas jalan di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Wali Songo hingga Jalan Raya Mangka, ditemukan berlubang. Pemerintah kota segera memperbaiki jalan yang rusak agar bisa digunakan saat mudik Lebaran nanti. Kurang lebih sama, ada peningkatan dari kondisi panas, tapi segera kita lakukan perbaikan ya. Yang kita fokuskan adalah longsor dan genangan. Untuk genangan sendiri sejauh ini masih terpantau aman, ada 1-2 titik, tapi ketika hujan saja, tidak sampai mengganggu pengguna jalan. Setempat menurunkan alat berat untuk mempercepat perbaikan jalan. Dari Demak dan Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak di Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. Iya, sementara itu kasus DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan hingga mencapai 1.741 kasus. Sejak awal Maret hingga saat ini terdapat 62 kasus DBD yang menyerang anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur. 2 kasus diantaranya meninggal dunia. Kasus ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Februari 2024 terdapat 56 kasus DBD. Umumnya penyakit DBD di Sika menyerang bayi dan balita. Kasus yang meningkat membuat ruang rawat inap khusus anak penuh. Sebagian pasien anak dirawat di ruang lainnya. Saat ini memang di ruang anak kali ini penuh, sehingga kami terpaksa menitip di ruangan dewasa yang lain, seperti di ruangan perawatan bedah dan di ruangan perawatan penyakit dalam. Meninggal atau? Mulai Januari sampai Maret ini yang kami rawat pasien anak demam berdarah ada 2 kasus yang meninggal.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung mengungkapkan kasus penyakit demam berdarah denggi di Kota Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Terhitung sejak bulan Januari hingga pekan kedua Maret 2024, angka kejadian di Kota Bandung mencapai 1.741 kasus. Hal ini disebabkan fenomena El Nino beberapa waktu lalu. Selama musim kemarau, nyamuk Aedes aegypti tetap bertelur dan menempelkan telurnya di dinding permukaan air yang surut. Memasuki musim penghujan, telur nyamuk yang bertahan lebih dari 1 tahun tersebut terendam air kemudian menetas. Jadi memang ada peningkatan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Wilayah mana paling besar? Kalau wilayah paling besar nanti saya harus cek lagi ya, soalnya saya nggak hafal per kecamatan atau kelurahannya. Diimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan program 3M agar nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah berdesakan demi dapat membeli gas 3 kg. Petugas kepolisian yang turut menertibkan antrean sempat kewalahan karena warga yang terus dorong-dorongan karena khawatir tidak mendapatkan gas bersubsidi. Sambil membawa tabung gas LPG 3 kg kosong, ratusan warga di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menyerbu pangkalan penjualan gas LPG 3 kg. Khawatir tidak kebagian gas LPG bersubsidi, warga merangsek masuk dan saling berdesakan. Petugas kepolisian dan TNI sempat kewalahan saat menertibkan para pembeli. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg dari agen tidak mencukupi seluruh pembeli yang datang. Hal ini membuat warga kecewa karena telah mengantri hingga berjam-jam tetapi tidak kebagian gas LPG bersubsidi. Antri berapa lama tadi? Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1, malah gak dapat, Pak. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Pihak Kecamatan Bangsri telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Ya, secara umum ini sama dengan di wilayah lain terjadi kelangkaan dan kami sudah terus berupaya dengan pimpinan dalam ini kami sudah koordinasi dengan yang terkait tindak dan juga bagian perekonomian untuk melakukan kondisi yang terjadi sampai saat ini. Diduga kelangkaan gas LPG bersubsidi di Jepara terjadi akibat dampak cuaca buruk. Cuaca buruk menjadi kendala dalam hal ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami karena iNews Today akan segera kembali.